Halo, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Pak. Oke, kedengeran kan ya suaranya ya? Terdengar, Pak. Oke, oke. Kita langsung mulai aja ya teman-teman ya, karena tadi ada info setengahnya lah ya dari teman-teman. Nanti jam 11 ada kelas ya, kelas manajemen operasi. Oke, oke, ini saya mulai ya. Teman-teman tolong dinyalakan kameranya ya. Saya sambil absen dulu. Yang lain dinyalakan ya kameranya ya. Oke. Oke teman-teman kita mulai. Jadi hari ini tuh kita ada dua pertemuan yang dipadatkan ya karena eh, saya ada beberapa agenda yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu ya teman-teman ya. Nah jadi materinya pun sebenarnya ini ya mirip-mirip gitu. Jadi yang pertemuan 5 itu tentang inbound dan outbound marketing. Terus nanti yang pertemuan 6 itu tentang sosial media marketing gitu. Jadi masih sama-sama tentang pemasaran digital ya teman-teman ya. Jadi makanya saya gabungkan gitu. Oke, saya coba absen dulu ya. Oke, sebentar. Seira Agnasia ada? Bapak izin, saya lagi coba masuk. Oh, ini di ininya teman dulu ya. Tadi Sofi ya. Seira Ini Agnasia. Bapak. Oke. Aji Satria, Ada apa hadir? Malika Nur Anissa. Malika ada? Hadir, Pak. Rizky Aditya Fauzia, Hadir, Pak. Sarah Melani, Hadir, Pak. Lutfiah Rahmawati. Hadir, Pak. Karissa Ataya Tiffany, Hadir, Pak. Saipul Falah, Hadir, Pak. Cahya Ramdhani, Cahya ada? Nggak ada ya. Siti Naifah, Hadir, Bapak. Sofi Rizky Aulia, Hadir, Bapak. Muhammad Rifki Laksa, Hadir, Pak. Satrio Azfa Prabawa, Hadir, Pak. Risma Suci Cahayani, Hadir, Pak. Nadine Radifa, Nadine Radifa ada? Nggak ada ya. Arif Tri Prawira, Nadindra sama Arif nggak ada ya teman-teman ya. Argian Alvin, Hadir, Pak. Anissa Rahmawati, Anissa Rahmawati, nggak ada juga. Giska Arisa, Hadir, Pak. Fuhaira Fatania, Hadir, Pak. Kaila Dinda, Hadir, Pak. Nicholas Saputra, Hadir, Pak. Muhammad Naufal Darussalam. Hadir, Pak. Nadindra hadir nih ya dia PC. Oke, di Zoom-nya ada nggak Nadindra nih? Bentar saya cek dulu ya. Oh ada. Oke, Muhammad Naufal tadi ada ya? Ada, Pak. Anissa Salsabila Putri, Hadir, Pak. Suhendar, Hadir, Pak. Nurul Hikmah, Izin Pak Nurul Hikmah katanya. Oh, nggak jadi Pak. gimana? Nggak tadi Nurul Hikmah bilangnya masih di jalan, cuman udah masuk kayaknya Pak. Oh iya, Meifa, Meifa Hadir, Pak. Wulandari, oke. Nurul Izna, Hadir, Pak. Raffi Firdaus, Hadir, Muhammad, Pak.
Oke, Aditya Ferry. Aditya Ferry ada. Kayaknya masih di jalan juga ada, Pak. Oke, Dera Putri. Hadir, Pak. Asep Saiful Bahri. Asep Saiful ada. Asep nggak ada. Fahmi Iskandar. Hadir Pak. Adli Zaidan. Hadir Pak. Ita Puspita. Kita nggak ada. Bella Putri. Bella Putri juga nggak ada ya. Ini saya confirm ulang. Yang tidak hadir ya, yang belum menjawab nih. Adi Satria tadi nggak ada ya. Aji Satria. Oke, Aji. Ada Pak, ada Pak. Oh, terus Lutfiah Rahmawati. Hadir, Pak. eh Saiful tadi ada. Cahya Ramdhani. Cahya, Hadir Pak. Cahya Ramdhani. Satrio Azfa. Satrio Azfa. Hadir Pak. Hadir. Oke. Arif Tri Prawira. Hadir Pak. Anissa Rahmawati. Hadir, Pak. Giska tadi hadir. Bentar ini. Maifa hadir. Aditya Ferry. Hadir Pak. Oke, aman ya. Asep Saiful. Asep Saiful. Tita Puspita. Bella Putri. Oke, Ini yang Teh Bella hadir, Pak. hadir ya. Ntar saya belum. Oke, Cahya. Nurul Hikmah Bella hadir. Oke, makasih ya. Saya baru buka ininya, chat Zoom-nya. Oke, oke. Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Nanti untuk absen yang manualnya nanti akan saya data lagi gitu ya. Pas kita offline nanti tanda tangan gitu. Disesuaikan sama daftar hadir. Karena kan waktu pertemuan 4 kita juga ini ya, juga apa namanya online gitu. Oke, nah ini inbound dan outbound marketing teman-teman biasa ya di awal pasti ada capaian pembelajaran mata kuliah sama sub CPMK gitu. Nah, yang lain tolong dinyalakan kameranya ya teman-teman ya. Oke, eh tapi memang mahasiswa mampu memahami, menyimpulkan dan menjelaskan inbound dan outbound marketing. Nah, itulah untuk pertemuan 5 gitu ya harapannya. Nah, ini outline teman-teman ada 6. Kira-kira inilah ya tipe-tipe atau jenis-jenis materi yang akan kita bahas hari ini gitu. Oke. Ada definisi pemasaran digital, terus konsep dasar marketing funnel, tahapan marketing funnel, terus perannya digital marketing terhadap marketing funnel, baru outbound dan inbound marketing gitu. Oke, nah di sini biasa ya kalau memang sama saya kalau kita mau masuk ke sebuah materi baru gitu ya kita tuh harus tahu dulu sebenarnya apa sih pemasaran digital gitu ya. Nah di sini ada 3 definisi teman-teman yang saya ambil dari 3 ahli gitu ya, dari Kotler, dari Dave, sama dari Michael Solomon gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa baca dan mungkin kalau mau mencatat gitu ya. Nah, kalau dari Kotler memang digital marketing adalah penggunaan ya. Kita dalam proses memasarkan produk dan jasa kita tidak secara konvensional aja nih teman-teman. Tapi kita memakai yang namanya bantuan gitu ya, digital teknologi atau teknologi digital. Ya, sesimpel kamu pakai WA, kamu nge-storyin ya jualan makanan. Nah, itu ya udah digital marketing sebenarnya karena kamu pakai platform gitu ya. Ada WA, terus kamu nge-storyin atau kamu nge-broadcast pesan gitu ya. Katanya to reach customer untuk nge-reach ya.
customer-customer kamu melalui channel-channel berbasis digital. Contohnya apa? Ada website tuh katanya ya. Ada sosial media, email, mobile apps, dan search engine. Search engine tuh mesin pencarian, teman-teman. Kayak yang memang di Indonesia Google gitu ya. Nah, sebenarnya pengertiannya mirip-mirip ya teman-teman ya, tapi beda-beda. Ada yang lebih panjang sedikit, ada yang lebih pendek. Tapi ya sebenarnya intinya adalah dari ketiga pengertian ini adalah kamu melakukan proses pemasaran itu tuh melibatkan atau menggunakan teknologi digital gitu ya, pakai alat-alat digital gitu. Nah, seperti itu ya. Eh, Kalau menurut Solomon juga media interaktif, jadi kita nih sebagai penjual atau pebisnis, kita dapat berinteraksi secara langsung menggunakan aplikasi-aplikasi atau channel-channel berbasis digital gitu ya. Kayak saya jualan ya, eh, saya nge-story nih banyak di IG. Nah, kan banyak tuh kalau kamu udah nge-follow pasti kamu ngeliat terus ya perkembangan story setiap hari kamu. Oh, ternyata Pak Wira jualannya nambah lagi nih. Oh, ternyata yang beli di Pak Wira banyak. Pokoknya kamu kita interaksinya itu ya secara itu ya digital banget gitu. Kita saling eh, berinteraksi. Mungkin kalian nge-reply ya, nge-DM, Pak, kalau saya mau beli ini bisa nggak, Pak, kalau harga ini berapa? Nah, itu kan melalui DM gitu ya, balas-balesan gitu. Nah, saling bertukar nilai secara real time gitu. Nah, di sini teman-teman ada penggunaan apa tambahan gitu ya. Penggunaan pemasaran digital itu ya kamu menggunakan berbagai saluran digital dan interaktif seperti media sosial. Ini kelihatan kan ya slide-nya ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini Kelihatan, saya Kak. ngambil dari buku sama dari beberapa jurnal gitu ya. Saya coba gabungkan. Nah, jadi saya coba artikan juga ya teman-teman, takutnya nanti bingung gitu ya kalau full bahasa Inggris gitu. Nah, ini penggunaan berbagai saluran digital dan interaktif ya, kayak kita saling berinteraksi secara digital gitu ya. Kayak kamu sering ya kalau di IG atau apa itu sering ada polling ya teman-teman ya. Bagusnya kita ke depannya nambah produk apa nih? Nah, dia ngasih berbagai macam opsi pilihan. Kamu kan ngeklik-ngeklik tuh mana yang kamu suka atau yang kamu pengen gitu. Nah, itu juga udah termasuk interaksi berbasis digital gitu ya. Nah, ini serta platform inovatif berbasis teknologi untuk menyampaikan pesan-pesan pemasaran dan promosi kepada konsumen gitu. Teman-teman ingat Garzaro et al. 2021 artinya apa? Ingat nggak, teman-teman? Garzaro et al. 2021. Et al. Itu apa, teman-teman? Ada yang ingat nggak? Dan kawan-kawan bukan. Dan Nah, kawan-kawan. benar dan kawan-kawan ya. Jadi ini pernyataan yang panjang ini tuh yang mengemukakan adalah Garzaro dan kawan-kawannya gitu ya. Tapi ya resmi dipublikasikan ke jurnal gitu, teman-teman. Nah, ini juga ada dari Hin dan Nu 2022 ya. Dia bilang pemasaran digital itu hadir dalam berbagai bentuk. Teman-teman tahu lah dalam sehari-hari itu banyak banget proses-proses pemasaran gitu ya. Kamu nge-googling mau cari informasi udah ada kadang iklan muncul ya di website-website itu. Kamu kayak nyari nih pengertian digital marketing misalnya. Kamu ngetik gitu di Google. Kan banyak tuh keluar ya dari website-website. Nah, pas kamu masuk ke webnya pasti ada iklan-iklan yang harus diklik dan segala macam. Nah, makanya pemasaran digital itu hadir dalam berbagai bentuk katanya. Banyaklah kamu temukan kamu lagi buka IG ada sponsor, ada story-story iklan gitu ya. Kamu lagi nonton nge-scroll TikTok tiba-tiba ada live TikTok dan segala macam gitu. Nah, makanya bentuknya banyak teman-teman termasuk dilakukan melalui sejumlah saluran. Makanya platformnya banyak tadi ya. Melalui website, IG, TikTok dan segala macam melalui Google gitu ya. Dan ini pengertian aja gitu ya, pemasaran afiliasi, optimasi mesin pencari, itu Google tadi sama saluran digital lainnya. Gitu, teman-teman. Nah, di sini kelihatan karakteristik pemasaran digital. Ya, di sini interaktif ya. Ada apa namanya komunikasi dua arah gitu. Kayak saya nih, kamu pantengin aja story seorang influencer gitu ya. Influencer mungkin dia
apa namanya pengen ngembangin produk baru tadi yang saya bilang ya. Mereka ngasih polling-polling tertentu, nah kamu ngerespon mereka memberi jawaban gitu ke influencer atau bahkan ke pebisnis-pebisnis UMKM yang udah punya IG, ya kamu bisa mengkritik mereka atau memberikan saran dan segala macam atau ngobrol. Ya itu harus ada dua arah. Jangan hanya penjual doang gitu ya, tanpa adanya respon dari konsumen-konsumen gitu. Saya memberikan konten, nah kamu sebagai konsumen juga harus menanggapi gitu ya, menanggapi atau mengomentari atau bahkan memberi, ya inilah ya, ngerespon lah gitu. Apa sih konten yang di storyin sama Pak Wira ini gitu. Nah, terus dia terukur dan real time. Teman-teman ada tugas ya, yang RTM 1 itu ingat TikTok sama IG-nya itu harus bisnis ya, akun bisnis. Jadi nanti kalau kamu bikin konten, misalnya saya kasih waktu 1 minggu, nanti kelihatan tuh berapa orang yang nge-like, berapa orang yang komen, berapa orang yang nge-share, berapa orang yang nge-visit profil kamu itu tuh jangan kita pantengin setiap jam gitu ya. Biarkan saja sosial medianya bekerja secara otomatis gitu. Makanya saya ingatkan kembali nih, bagi yang udah punya TikTok sama IG, tolong akunnya dibikin ke akun bisnis ya, teman-teman ya. Jadi bukan akun pribadi kayak IG kita biasa gitu. Jadi segala apapun itu bisa terukur. Kayak ya saya dulu waktu S2, S1 juga ada tugas-tugas kayak gini sama teman-teman ya. Kita bikin konten, ngupload, hashtagnya kita pikirkan, captionnya dan segala macam agar orang-orang tertarik gitu ya. Nah, nanti dikasih waktu 1 bulan. Nanti bulan depan semuanya presentasi. Tampilkan hasil interaksi kamu di media sosial gitu. Berapa orang yang nge-follow? Itu kelihatan teman-teman. Kamu tinggal pilih aja rentangnya gitu. Kelihatan tuh apakah followers kamu naik, naiknya berapa persen itu kelihatan. Nah, jadi itu bukan kamu ngitung manual di Excel gitu ya. Jadi biarkan saja IG itu bekerja gitu. Kamu tinggal masuk-masukin screenshot-screenshot gitu. Nah, terus itu terukur dan real time itu maksudnya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek manual, effort besar. Jadi kamu hanya ganti dia ke akun bisnis, nanti baru kamu analisis hasil-hasilnya gitu. Udah banyak nggak nih orang yang visit, orang yang nge-share, orang yang follow dan segala macam. Nah, terus ini personalisasi, ingat kita pernah belajar personalisasi ya, tiap orang itu tuh punya kemauan, keinginan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana pemasaran digital itu tuh menyasar segmen pasarnya secara tepat gitu ya. Melayani Saipul gimana, melayani Wira gimana iklannya, melayani Meifa gimana iklannya, kayak gitu. Itu personal, jadi tiap orang itu nggak bisa dipukul rata gitu. Terus berbasis data pasti Pak, ya. izin Pak, Asep Saiful baru hadir Pak. Siapa? Asep Saiful Bahri baru masuk Pak. Oke, oke, oke. Nanti saya ini ya, bentar saya iniin dulu. Ya Pak, makasih Pak. Oke, Asep Saiful Bahri. Oke, hadir ya. Makanya ini Ya saya rekam Pak. juga teman-teman, jadi nanti pas saya ngabsen itu jelas gitu ya. Oh, ternyata dia menjawab, oh tidak, oh ada yang baru masuk dan segala macam, jelas gitu. Nggak menerka-nerka secara ini aja ya gitu ya. Kita bisa lihat bareng lagi rekamannya gitu. Jadi kalau mau komplain dan segala macam itu enak. Itu teman-teman. Oke, makasih ya Asep ya. Nah, berbasis data itu ya Ya pasti Pak. tadi ya, memang angkanya jelas gitu teman-teman. Kita nggak ngawang-ngawang. Misalnya saya kasih tugas ke Saiful, Saiful tolong ya selama 1 bulan per minggu kamu catat berapa kenaikan followers. Nah, mungkin kalau nggak pakai yang digital itu kamu ada yang harinya terlewat, bisa terjadi kayak gitu ya, ya Saiful ya. Misalnya hari besok kamu kelupaan mencatat gitu. Terus kecatatnya 3 hari lagi dan segala macam. Ada yang kelewat, ada yang nggak kehitung dan segala macam gitu ya. Nah kalau misalnya kalau kita udah pakai yang digital marketing tadi akun bisnis, itu tuh udah otomatis tercatat. Kita tinggal ya kalau Pak Wira nyuruhnya 1 minggu, nanti di hari ke-7 aja nih teman-teman buka gitu ya. Lihat hasilnya gimana. Kelihatan kok itu. Nah, mungkin di sini teman-teman akun-akunnya udah akun bisnis semua kan ya? Kalau belum, tolong segera diganti ya, karena nanti itu yang akan dinilai analitiknya gitu.
Mungkin disegera ya kerekom atau apa. Tinggal buka IG sambil kalian dengerin saya ngejelasin nih. Buka aja IG-nya atau TikTok-nya langsung ubah aja pengaturannya gitu. Gampang kok. Kalau misalnya bingung cari aja di TikTok cara mengubah akun TikTok menjadi akun bisnis. Nggak bayar kok teman-teman. Kayak di settingnya doang kamu ganti gitu. Kayak gitu. Nah ini bentar. Oke di sini bentar. Di sini ada suara saya kedengaran teman-teman. Kedengeran, Pak. Oke, oke. Nah, ini peran strategis ya, pemasaran digital terhadap bisnis modern ini bisa teman-teman catat gitu ya. Meningkatkan akuisisi pelanggan, jadi itu kamu meningkatkan jumlah pelanggan lah gitu ya. Misalnya yang awalnya masih konvensional masih 100 orang, nah dengan adanya digital, kamu bisa menyasar segmen-segmen baru. Orang-orang yang jauh, orang-orang yang mungkin nggak bisa kita sasar di Cimahi gitu ya. Tiba-tiba orang Solo, orang Jogja beli gitu. Karena kamu ngiklan, mereka ngelihat iklan kamu gitu. Nah, terus memberikan customer insight melalui big data, menurunkan biaya komunikasi. Kebayang ya kamu kalau mau ngiklan harus sebar selebaran-selebaran ke Jogja, ke Solo tadi secara offline gitu. Kebayang ya biaya transportnya berapa, biaya kamu menempel selebaran-selebaran spanduk dan segala macam gitu. Nah, kalau kamu pakai IG, kamu bikin satu konten bisa kamu iklankan secara luas gitu ya. Itu kebayang ya teman-teman ya. Nah, terus memungkinkan otomasi pemasaran dan retargeting. Jadi ya pemasarannya ya otomatis dan target kamu juga bisa kamu atur gitu. Kamu nanti kalau mau ngiklan teman-teman, udah ada yang pernah ngiklan nggak pakai IG? Mungkin punya bisnis gitu. Ada nggak di sini? Udah punya IG, terus kamu ngiklan gitu, bayar gitu. Ada? Oke, berarti belum ya. Nah, mungkin nanti kita sama-sama belajar di mata kuliah ini. Jadi kamu nanti nih ngepost dulu 3 konten gitu ya, misalnya di IG. Kamu lihat insight-nya mana konten yang paling banyak orang-orang itu tuh lihat, like, dan interaksi gitu itu akan kelihatan. Nah, kamu bisa iklankan konten tersebut. Kamu bisa pilih nih nanti jangkauannya mau di Jawa Barat atau se-Indonesia. Itu pasti tarif biayanya beda ya teman-teman ya. Semakin luas kamu pengen dapat insight itu pasti semakin mahal gitu. Ya namanya juga Jawa Barat misalnya satu. Ya Indonesia kan gabungan dari seluruh provinsi gitu ya. Nah, 38 provinsi ya pasti orang-orangnya juga banyak banget gitu. Nah, kamu bisa atur sebenarnya. Atau kamu mau Cimahi doang bisa. Atau kamu mau Bandung Raya bisa. Makanya itu targetnya kamu benar-benar menyesuaikan dengan keadaan duit lah gitu ya. Duit kamu misalnya sedang ada berapa gitu. Biasanya kalau saya dulu awal-awal ya kecil-kecilan dulu lah, mungkin Bandung dulu. Dari 5 orang anggota kelompok nyumbang masing-masing 100.000 gitu ya. Terkumpul lah tuh 500.000. Nah atur-atur tuh 500.000 tuh iklannya gimana gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah kamu bisa atur lah sesuai dengan keadaan kamu, kemampuan kamu, dan keinginan kamu pengen mencapai apa gitu. Makanya otomatis ya kamu bisa atur-atur gitu lah gitu ya. Nah, di sini kita langsung lanjut aja. Ada namanya definisi dan konsep dasar marketing funnel. Nah, di sini Kotler dan Keller, ada Cafe dan Solomon juga gitu ya bilang ya. Nah, kalau marketing funnel mungkin secara eh, apa ya teman-teman ya? Secara umumnya lah gitu ya bisa dibilang perjalanan pelanggan dari tahap awal mengenal produk hingga melakukan pembelian. Jadi kita perjalanannya beda-beda ya. Mungkin Fuhaira dengar produk tertentu dari rekomendasi orang, dari saya gitu.
Saya selalu aja ngomongin produk B. Tapi mungkin Risma Suci ngedengar produk itu tuh karena yang ngeliat terus gitu ya tanpa direkomendasiin dari orang. Kamu jalan nih tiap hari mau ke kampus, ada terus ngeliat spanduk produk tertentu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi perjalanan tiap orang beli nggak sih produk ini atau nggak usah ya atau cari produk lain ya. Nah, itu tuh beda-beda. Nah, itu namanya marketing funnel, teman-teman. Perjalanan kamu dari awal mengenal produk hingga melakukan pembelian gitu ya. Nah, makanya ini ada tiga definisi, nanti bisa dicatat aja ya atau diingat-ingat ya. Kalau Kotler bilang various stage, nah stage tahap-tahap yang banyak gitu ya. Fase bagaimana orang bisa loyal gitu. Terus Solomon juga bilang funnel membantu marketers untuk nge-track dan mempengaruhi consumers decision, mempengaruhi keputusan. Kira-kira Sarah sama Nurul Iza mau beli nggak sih? Atau mikir-mikirnya panjang nih, agak banyak pertimbangan, atau nggak mikir panjang langsung beli gitu. Karena kan ujung-ujungnya teman-teman kita ngelakuin sosial media dan segala macam pasti pengen orang-orang tuh beli ya. Nah, kita pun dapat duit gitu. Nah, pasti itu ujung-ujungnya itu. Nah, cara gimana kamu membuat konten yang interaktif, yang bagus, yang menarik perhatian. Nah, itu tantangannya di situ. Biar orang-orang tuh ya ujung-ujungnya apa sih? Pasti kamu mau dapat duit kan. eh, Intinya gitu. Kamu jualan, kamu mau dapat duit gitu. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, marketing funnel tuh gitu. Nah, ini mungkin tolong diingat ya, teman-teman ya, gambar ini. Marketing funnel itu ada beberapa tahapan. Cara bacanya ini ya, menurun ya, teman-teman ya. Mulai dari segitiga atau piramida terbalik ya, kalau marketing funnel ini. Jadi kamu jangan baca dari bawah ya. Ingat ya, kalau ada gambar kayak gini, bacanya dari atas gitu. Pertama ada awareness, teman-teman. Awareness itu ya calon pelanggan tahu dulu deh gitu. Oh, ternyata ada loh produk itu gitu. Kesadaran lah ya, awareness itu kamu sadar dulu. Tiap hari lewat mau OTW ke Unjani ngeliat terus ada spanduk, apalagi yang cowok-cowok nih, spanduk rokok gitu ya. Mungkin ada rokok baru atau eh, mineral baru, tahu nggak teman-teman apa sih namanya, Aku Fit ya? Pernah pernah lihat nggak spanduk-spanduk gitu? Nah, saya sering sih kalau mau ke Unjani nih, saya lupa di daerah mana gitu ya. Sering ngelihat spanduk Aku Fit gitu. Jadi, oh ternyata ada brand minuman baru gitu ya. Nah, pasti kita terlintas kayak gitu gitu. Kayak sekarang kan mungkin kita minumnya itu Aqua, Le Mineral gitu ya, Nestle, apa lagi, banyak lah ya yang biasa gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba ada brand Aku Fit. Oh, ternyata ada mineral air minum air putih baru gitu. Nah, aware dulu gitu ya. Nah, terus yang kedua apa teman-teman? Yang kedua, yang kuning ini apa? Consideration. Consideration ya. Ini kayaknya tipe ya teman-teman ya. Consideration, memang yang kedua consideration itu calon pelanggan itu eh, mengevaluasi yang namanya produk atau layanan sebagai solusi potensial gitu. Ya tadi contohnya kayak Aqua itu teman-teman minum. Misalnya kamu datang ke suatu tempat, eh nggak ada nih, misalnya Le Mineral habis, Aqua habis, tapi tiba-tiba ada Aku Fit itu. Mau nggak mau kamu bakal beli kan ya, karena kamu lagi haus gitu, pengen air mineral gitu ya. Sama kayak Amidis, teman-teman tahu Amidis kan ya? Le Mineral Amidis kayak gitu-gitu. Nah, jadi kamu consideration itu tuh makanya kamu mempertimbangkan atau mengevaluasi solusi potensial. Nah, yang ketiga, teman-teman, ada namanya apa? Conversion ya. Ini conversion. Jadi kamu mengambil tindakan gitu. Kamu mengambil tindakan melakukan pembelian. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, loyalty apa, teman-teman? Loyalitas. Kamu loyal, kamu setia gitu ya sama sebuah produk ya. Kamu walaupun dia harganya naik, walaupun pesaing-pesaing baru muncul gitu ya. Kamu nggak peduli lah istilahnya gitu. Kamu tetap beli sebuah produk gitu. Advokasi
Di sini terlihat review produk ya. Kamu mereview sebuah produk setelah kamu makan dia, setelah kamu minum dia, setelah kamu pakai mungkin baju dan pakaian segala macam, sepatu, kamu akan review. Oh, bahannya nyaman, bahannya adem, bahannya bagus, lembut dan segala macam. Kalau makanan pasti nggak jauh-jauh dari enak ya. Enak, murah, pasti itu. Komentar orang tuh pasti itu enak sama murah gitu. Nah, dengan adanya review-review itu teman-teman secara sadar nggak sadar itu kamu sudah memberikan apa ya rekomendasi ya. Orang-orang baca komentar-komentar kamu di Shopee dan lain-lain. Oh ternyata Sarah pernah makan makanan tersebut katanya enak. Oh kayaknya aku mau beli deh gitu. Mungkin Sarah dikenal sebagai food vlogger ya, food vloggernya kelas 23B gitu. Sering nge-story mungkin di second IG gitu ya, tiap beli makanan di story. Ini contoh ya Sarah ya. Nah, oh kayaknya ngiler deh tiap Sarah nge-story gitu ya. Kayaknya aku mau beli gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu teman-teman secara sadar nggak sadar Sarah udah merekomendasikan gitu ya. Kayaknya oh Saiful sama Risma karena ngiler ngelihat Sarah makan, jadinya beli gitu. Nah, advokasi itu ya, review produk gitu. Ya sering lah kamu lihat ya, kita semua lihat apa namanya kayak influencer-influencer, artis-artis gitu ya di endorse makanan gitu. Nah, karena ngelihat dia makan kita ngiler ya kita ujung-ujungnya CO gitu ya, check out gitu. Nah, itu marketing funnel teman-teman. Makanya tadi saya bilang tahapan ya. Tahapan perjalanan konsumen dalam membeli produk gitu. Nah, ini penjelasan-penjelasannya ada di kiri ini ya, teman-teman ya. Awareness kita kenal dulu, interest atau consideration, mempertimbangkan. Makanya tadi ada solusi-solusi alternatif ya. Aqua, Le Mineral, Nestle. Kalau kamu disuguhkan tiga pilihan itu kira-kira bakal beli yang mana teman-teman? Aqua, Nestle, sama Le Mineral. Aqua. Oleh mineral, Pak. Tuh beda-beda kan ya, Aqua, Le Mineral. Makanya itu perjalanan kamu membeli sebuah produk tuh pasti beda-beda gitu. Mungkin Aqua karena dari kecil kita udah minumnya Aqua gitu di rumah dan lain-lain. Mungkin ada Le Mineral karena ada kerasa manis-manisnya gitu ya. Oh kayaknya lebih seger gitu kalau minum Le Mineral gitu. Ya itu selera ya teman-teman. Balik lagi ke selera gitu. Nah ini ada penjelasan-penjelasannya gitu. Nah, ini peran digital marketing dalam meningkatkan awareness nanti bisa dibaca ya teman-teman ya. Ini hanya teori-teori dikit aja. eh ini juga konten marketing dalam consideration. Ini juga nggak begitu ini ya, nggak begitu susah sebenarnya teman-teman. CRM tahu nggak CRM? Mungkin ini yang apa namanya, yang susah-susah istilah baru aja. CRM pernah dengar? Customer Relationship Management. Jadi itu adalah manajemen hubungan pelanggan. Kayak kamu mengelola lah ya. Misalnya Satrio sama Arif itu tuh pelanggan setia saya nih buat beli jersey atau sepatu futsal gitu ya. Nah, gimana nih saya ngekip Satrio sama Arif buat selalu beli ya jersey sama sepatu futsal di tempat saya gitu. Saya selalu chat mereka, masih enak nggak sepatunya, gimana nih kualitas sepatu dan jersey-nya dan segala macam gitu. Ini aku mau keluarin loh produk baru, kamu mau lihat-lihat dulu nggak gitu-gitu. Pokoknya gitu teman-teman. Gimana kamu mengelola hubungan jangka panjang sama konsumen kamu gitu ya. Email automation pasti teman-teman sering ya kalau misalnya daftar member nih di toko-toko. Sogo, Indomaret, Alfamart, dan segala macam Superindo. Kalau misalnya kamu nge-scan atau menyampaikan ID member kamu, tiba-tiba struk pembelanjaannya masuk ke email. Sering nggak teman-teman kayak gitu? Sekarang jadi udah nggak struk fisik lagi gitu. Kayak kamu belanja di Zara atau di mana, biasanya struk-struknya atau bukti belanjanya dikirimin ke email gitu. Itu otomatis itu teman-teman gitu. Jadi mengurangi penggunaan kertas juga sebenarnya ya gitu. Nah, ini paling teman-teman dua slide lagi ya untuk materi pertemuan 5.
Nah, tadi sebenarnya di awal saya bilang itu outbound marketing gitu. Nah, ini tolong teman-teman baca gitu ya. Outbound marketing itu adalah pendekatan pemasaran di mana perusahaan proaktif menjangkau calon pelanggan melalui berbagai metode tradisional dan digital. Jadi cara-cara perusahaan gitu ya, kamu nih, anggaplah kalau saya menjelaskan sesuatu, kamu langsung anggap itu tuh diri kamu sendiri gitu ya. Kamu sebagai seorang pebisnis itu melakukan pendekatan ya. Gimana sih caranya kamu tuh bisa menjangkau, bisa menemukan, bisa menyasar gitu ya, calon-calon pelanggan yang bakal beli produk kamu gitu melalui berbagai metode. Contohnya apa teman-teman? Iklan TV sering ya. Ada yang masih nonton TV nggak di sini? Ada yang masih atau udah YouTube semua? Jarang sih, Pak. Jarang ya, udah jarang ya. Emang sih saya juga bisa dibilang mbak TV di rumah itu jadi pajangan gitu ya teman-teman ya. Ya pasti kita tuh bagi yang punya laptop, HP, pasti ya nontonnya di YouTube atau enggak ya WeTV dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, tapi ya di iklan TV juga kita tidak bisa pungkiri masih ada segmen-segmen yang disasar ya. Contohnya kayak orang tua atau mungkin kakek nenek kita gitu, om tante yang memang masih suka nonton TV gitu. Ya, sama nggak teman-teman? Orang tua masih ada nggak yang senang nonton TV atau saudara gitu? Nah, yang kayak gitu-gitu memang masih punya gitu ya segmen pasar gitu ya. Sinetron nih lagi main apalagi emak-emak biasanya ya sinetron terus tiba-tiba iklan banyak tuh iklan-iklan yang ditawarkan yang diperlihatkan gitu nanti pasti ujung-ujungnya bilang ke kita ya mau beli itu dong mau beli itu dong gitu yang tadi iklan gitu. Nah, Google Ads itu iklan berbayar teman-teman dari hasil pencarian Google kamu bayar ke Google gitu ya. Eh, Pengen misalnya produk kamu tuh ditampilkan di website atau di blog gitu ya. Nah, terus billboard papan iklan besar. Sering ya, sering kan ngelihat billboard ya, rokok biasanya nih. Billboardnya gede. Terus banyak lah billboard itu penyanyi-penyanyi juga sering ada gitu ya. Papan iklan yang dipajang di jalan-jalan gitu ya teman-teman ya. Terus selain rokok ada pernah lihat billboard apa lagi teman-teman kalian? Pokoknya yang di jalanan ya. Skincare, Pak. Apa? Skincare, Pak. Skincare. Kalau konser pernah nggak? Billboard Pernah, konser. Pak. Oh iya, sering, Pak. Sering ya, apalagi di Bandung banyak banget konser gitu ya, dipajang tuh billboard di berbagai macam tempat gitu ya. Kalau saya yang ngerasa, oh ternyata berpengaruh banget loh billboard. Bahkan kita lagi naik motor atau mobil, kita sampai berhenti gitu loh saya apa minggir dulu buat moto si billboard konser itu karena kan informasinya jelas gitu ya. Nah, itu kayak gitu billboard teman-teman. Nah, ini contoh juga Shopee 1111 ya, tanggal-tanggal kembar gitu ya. Nah, itu cara kamu melakukan pendekatan sama pelanggan kamu. Billboard tadi masih tradisional sebenarnya ya, kamu harus lewat ke jalan itu baru bisa lihat gitu. Nah, tapi kayak telemarketing, Google Ads itu udah berbasis digital gitu. Shopee 1111 juga. Sering lihat nggak teman-teman kalau setiap tanggal kembar itu ada iPhone harganya 1.000 rupiah gitu. Sering ya? Nah, itu kadang saya nggak tahu ya itu benar atau enggak. Banyak yang komen katanya nih ya katanya yang dapat itu juga orang-orang yang punya iPhone. Sama bahkan ada yang bilang juga yang dapat iPhone 1.000 itu 1.000 rupiah itu orang-orang mereka juga gitu. Jadi ya apa ya kayak kerjasama lah gitu. Jadi bukan orang asing gitu loh teman-teman yang memang beneran dapat. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi apa namanya ya seperti itu ya teman-teman ya eh, iklannya gitu. Eh, saya juga nggak tahu benar atau enggak. Mungkin di sini ada nggak yang punya kenalan yang berhasil nih dapat iPhone harga 1.000 rupiah atau baca sama juga kayak saya orang yang punya iPhone juga yang dapat gitu. Iya, Pak. Kayak gitu. Teknik marketing sih itu kayak yang dapat giveaway juga orang-orang yang kenal-kenal aja.
Mm, oke oke. Makasih ya Risma ya ininya sharingnya gitu. Sama yang di TV-TV dulu waktu kita kecil eh, acara-acara Ramadan gitu ya kan tiba-tiba sering ada di telepon gitu ya nomor nomornya atau apa katanya itu kru-kru mereka juga yang ditelepon gitu. Nah itu saya nggak tahu ya kebenaran atau ininya gitu. Nah, ini slide terakhir teman-teman, inbound marketing gitu ya. Nah, kalau tadi kan outbound kamu kayak nge-reach keluar ya. Namanya juga ada outnya itu, keluar. Gimana kamu menyasar konsumen-konsumen kamu, cara-caranya gitu. Nah, kalau inbound itu pengertiannya adalah strategi yang berfokus gimana cara kamu menarik pelanggan melalui konten pengalaman yang relevan, bukan melalui pendekatan pemasaran yang mengganggu. Jadi ya benar-benar dilihat teman-teman. Kayak di IG nih. Kemarin saya nyari kanopi rumah gitu ya. Saya ngetik aja kanopi rumah Bandung di IG gitu ya. Nah, 1 menit kemudian pas saya nonton story itu tuh banyak banget toko-toko kanopi bermunculan ya sponsor itu. Nah, itu maksudnya melalui konten dan pengalaman yang relevan yang kita pengenin. Nah, itu keluar gitu ya. Bukan melalui pendekatan pemasaran yang mengganggu. Metodenya ada apa aja, teman-teman? Ada 4 ya, kurang lebih ya. Ada search engine optimization, mengoptimalkan konten agar mudah ditemukan di mesin pencari. Mungkin ingat ya teman-teman yang saya pernah cerita SEO itu gimana caranya website kita muncul di paling atas Google. Jadi kan kita cenderung ya kalau nyari informasi kan mungkin 3 website pertama ya yang kita buka ya teman-teman ya. Kamu ngetik deh apa itu inbound marketing. Misalnya kepo lagi kan dan tentang inbound marketing. Nah, pasti 3 web pertama yang kamu klik. Nah, itu gimana tuh caranya web kita atau blog kita muncul di paling awal mesin pencarian atau si Google itu gitu. Nah, itu konten marketing ya, namanya konten marketing ya, pemasaran berbasis konten yang akan teman-teman kerjakan di tugas besar gitu ya. RTM 1. Teman-teman bakal bikin konten mengandung informasi-informasi yang menarik pelanggan gitu ya, biar mau beli produk kamu gitu. Nah, media sosial itu kamu memanfaatkan berbagai platform sosmed gitu ya untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan audiens gitu. Influencer marketing ya kamu bekerja dengan sosok-sosok, tokoh-tokoh atau individu yang ini ya terkenal, followers banyak, dia tuh diyakini memiliki pengaruh besar gitu ya. Kalau dia udah nge-review produk kita kayak langsung ngiler, langsung pengen beli gitu. Untuk memproduksi produk gitu ya, mempromosikan produk gitu. Nah, Scarlett sering ya membantu, saya juga ngerasa Scarlett itu membantu influencer-influencer yang baru bangun gitu ya, baru membangun diri. Sering tuh di endorse teman-teman saya, teman-teman influencer yang bukan udah gede ya, baru mulai meniti karir gitu ya. Nah, Scarlett itu tuh udah mau gitu ngendorse mereka. Teman-teman pernah nggak ada yang di endorse Scarlett gitu? Bukan yang artis-artis influencer apa atau selebgram Bandung gitu ya baru mulai gitu. Nah itu Scarlett tuh saya sering tuh teman SMP saya ada yang pernah di iniin di endorse terus teman kuliah padahal mereka followersnya nggak belum begitu besar lah gitu ya. Maksud saya ya itu contohnya gitu. Melakukan inbound marketing bekerja sama dengan berbagai influencer gitu ya. Terus mereka yang nge-review lah kayak biasa ya teman-teman sering nonton video-video endorse gitu Scarlett ini. Nah, ada yang punya pengalaman juga nggak? Mungkin diri kamu sendiri atau teman kamu yang mungkin baru meniti karir ya, baru memulai karir sebagai influencer, tapi dia udah di endorse sama Scarlett, ada nggak? Buat nge-review apanya lah, saya juga nggak begitu ngerti gitu ya. Ada mungkin teman-teman di sini? Atau saudaranya gitu yang mungkin bagi kamu belum jadi influencer banget lah gitu ya baru mulai gitu. Nah itu Scarlett tuh kayak gitu teman-teman.
Oke, paling itu ya untuk materi inbound dan outbound marketing. Nah, di sini kamu juga bisa baca gitu ya nanti ya. PPT ini akan saya upload. Sebenarnya perbedaan utama antara inbound dan outbound marketing saya coba tabelkan ya, teman-teman ya. Semoga nanti teman-teman baca gitu. Oke. Sip 40 menit ya, teman-teman ya. Eh, Semoga beres ya sebelum jam 11 teman-teman. Karena makanya saya bilang cepat gitu karena memang materinya tidak terlalu banyak sama tentang marketing semua, jadi nyambung gitu. Kayak gitu. Sekarang 9.45 mau langsung lanjut atau istirahat dulu beberapa menit? Kalau saya lihat nih ya, PPT satu lagi itu sekitar kurang lebih sama ya, 15 sampai 17 slide gitu dan nggak begitu padat juga gitu, nggak nyampe puluhan ya teman-teman. Gimana mau langsung lanjut atau mau makan dulu atau gimana? Lanjut aja, Pak. Lanjut aja, gimana? Lanjut aja Pak. Lanjut aja biar Cepet kayak ya, biar cepet ya. Oke oke. Barangkali ada yang mau OTW tadi ya, kelas offline gitu ya. Oke oke oke. Saya sangat mengerti gitu teman-teman, perasaan kalian gitu ya. Oke oke. Saya intinya gitu ya nggak mau terlalu gimana-gimana. Intinya tujuannya tercapai gitu. Saya hari ini harus ngajar pertemuan 5 dan 6 gitu. Nggak harus yang kuis ditanya satu-satu dan segala macam, itu ribet lah kalau kayak gitu ya. Kita ini aja enjoy aja gitu. Oke oke, ini saya buka dulu PPT-nya bentar ya. Nah, sebenarnya masih tentang digital marketing juga sih, tapi lebih ada yang namanya influencer tadi gitu ya. Nah, ini udah kelihatan nggak ininya, PPT-nya gitu. Udah, Pak. Oke, nah ini pertemuan 6 ya teman-teman ya. Jadi kita membahas tentang digital marketing dan sosial media marketing. Nah, di sini tujuannya kamu nih di sini nih. Mampu memahami, menyimpulkan dan menjelaskan serta merumuskan strategi pemasaran digital ya. Sosial media marketing dan content creation. Nah, nanti pertemuan 7 ada lagi materi teman-teman. Itu di minggu depan gitu ya. Sebenarnya masih nyambung gitu. Intinya kamu ya mengerjakan RTM 1 itu ya, teman-teman. Nah, di sini outline ada definisi dan konsep digital marketing. Ini yang akan dibahas ya di pertemuan 6 ini ya. Terus strategi pemasaran digital, sosial media marketing, sama tren dan perkembangan sosial media marketing di Indonesia. Sebenarnya ini bukan hal yang harus dihafal ya teman-teman ya. Ingat ya, kamu cukup dengan kelompok nanti mempraktekkan langsung. Makanya saya selalu bilang di awal, nggak ada nanti kelompok yang lebih bagus, nggak ada kelompok yang jelek atau apa. Karena setiap kelompok itu tuh pasti punya progres ya teman-teman ya. Produk yang mau kamu jual kan beda-beda ya. Jadi saya nggak bisa apple to apple gitu. Nggak mungkin orang yang jualan pet shop saya samakan dengan orang yang jualan makanan, itu beda jauh konteksnya gitu. Jadi punya ini ya progres masing-masing gitu. Oke, nah ini mungkin digital marketing tadi sebenarnya di pertemuan 5 barusan udah dibahas gitu ya. Jadi kita nggak perlu ini lagi gitu. Jadi intinya kamu menggunakan teknologi digital gitu ya untuk mempromosikan produk-produk atau jasa kamu gitu. Ya, untuk menjangkau atau berkomunikasi dengan konsumen-konsumen secara digital tanpa kamu harus datengin mereka satu-satu gitu. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya, teman-teman ya, antara digital dan tradisional. Mungkin di awal kita juga bahas ya, apa sih bisnis konvensional, apa itu bisnis digital. Ya, perbedaan utamanya pasti penggunaan teknologi itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau di digital ya pasti kamu pakai yang namanya sosmed, website, email. Kalau tradisional ya tadi cetak ya. Kamu bikin spanduk, selebaran atau billboard dan segala macam gitu. Agak susah nggak kamu kalau mengukur yang secara tradisional? Kayak tadi tuh saya misalnya saya nyuruh Saipul gitu ya,
Pul, tolong dong catat gitu ya, berapa jumlah pengunjung hari ini gitu, selama 1 minggu. Nah, kamu kan pasti harus ini ya, stay terus gitu selama dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Kadang kamu ada yang kelewat lah, ada yang tertinggal atau gimana-gimana gitu. Nah, kalau misalnya digital ya tadi, kamu tinggal ganti setting gitu ya. Akun kamu jadi bisnis ya, semuanya bisa direkap gitu ya, atau di record ya teman-teman secara otomatis. Nanti hari ketujuh ketika kamu mau bikin PPT presentasi, baru kamu buka tuh si IG-nya buat ngelihat hasilnya gitu ya. Jadi kamu nggak perlu tiap jam buka IG ngelihat insight-nya ya atau analytics-nya gitu. Nah, ini mungkin bisa dibaca nanti ya teman-teman ya. Jadi intinya digital marketing, kamu pakai platform digital online, interaksinya dua arah gitu ya. Kalau tradisional marketing kayak kamu ngelihat billboard ya, kamu hanya melihat satu arah aja gitu ya. Nah gitu. Nah, ini digital marketing mix teman-teman. Nah, ini mungkin nanti sebenarnya tadi udah dibahas ya beberapa ya. SEO, gimana biar website kamu tuh muncul paling atas gitu. Jadi kalau nanti udah dengar-dengar SEO udah tahu ya teman-teman ya, usaha kamu biar apa namanya, si web kamu itu muncul paling atas gitu. Search engine marketing, SEM, kamu iklan berbayar ya. Terus email marketing, kamu ngirim promosi secara otomatis ke email-email pelanggan kamu. Makanya kalau kita bikin member atau mendaftar ke tempat baru dan segala macam, email diminta ya biasanya teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya salah satunya untuk email marketing itu. Gitu. Sosial media marketing tadi udah, konten marketing itu juga udah gitu. Nah, paling ini teman-teman materi baru di pertemuan 6. Udah pernah dengar yang namanya paid media, on media, sama earn media? Tiga ini udah pernah dengar nggak? Belum, Pak. Belum ya. Mungkin yang lain tolong dong dinyalain kameranya teman-teman. Jadi saya bisa lihat nih teman-teman dengerin atau enggak gitu. Nah, kalau apa namanya, paid media itu teman-teman namanya juga paid ya. Kamu membayar gitu. Kamu memerlukan pembayaran untuk melakukan promosi gitu teman-teman. Kayak kamu ngebayar iklan di media sosial, membayar sponsor, membayar Google Ads gitu ya. Kayak iklan di Instagram tuh yang kamu sering kalau lagi nge-scroll story tiba-tiba ada sponsor-sponsor, itu kan berbayar ya. Nah, itu namanya paid media, teman-teman. Kalau own media, own tuh kepunyaan kita ya kalau kita artikan ke bahasa Indonesia. Jadi media yang kamu miliki secara pribadi. Contoh kecilnya kamu pasti punya IG ya, IG pribadi, TikTok pribadi, Facebook pribadi. Jadi kamu nggak perlu bayar orang untuk mempromosikan, kamu tinggal posting aja di IG. Ya contohnya kayak RTM1 itu ya. Kamu kan pada punya IG sendiri ya untuk bisnisnya, TikTok sendiri, jadi nggak pakai akun pribadi ya. Kan akunnya banyak tuh, ada 5 orang. Jadi ya bikin satu akun bisnis aja gitu. Paham bedanya paid media sama own media, teman-teman? Paid media kamu bayar, eh, terus own media kamu itu punya kamu sendiri gitu, si akunnya. Jadi kamu bisa mengendalikan secara penuh. Ya IG kamu ya itu urusan kamu gitu. Apa yang mau kamu posting ya itu terserah kamu gitu, karena itu punya kamu kan. Gitu, teman-teman. Website juga, teman-teman, website resmi atau kamu punya blog atau yang lain-lain gitu ya. Kalau earn media itu lebih ke nih, publisitas yang diperoleh secara gratis melalui ulasan, rekomendasi, atau konten yang dibagikan oleh pihak ketiga katanya. Yaitu contohnya kayak apa namanya, ulasan-ulasan di Tokped. Kan itu sebenarnya komentar dari orang-orang lain gitu ya. Kita ngebaca gitu. Mereka ngomentarin produk kita gitu, teman-teman. Ada yang ngasih bintang 5, bintang 3, bintang 1. Ulasannya positif, negatif gitu. Konten-konten viral teman-teman.
Di TikTok tuh ya banyak banget. Nah, itu juga earn media. Jadi kita dapat informasi itu dari pihak ketiga gitu, tanpa kita yang harus bikin sendiri. Kayak kamu misalnya apa ya, nge-endorse si siapa namanya, influencer misalnya Tasya Farasya gitu ya, makanan atau skincare gitu. Nah, itu kamu ya, dia akan nge-review ya, akan di-post nanti. Nah, jadi orang-orang tuh bakal nonton lah gitu ya, konten yang diposting sama Tasya Farasya itu. Gitu. Atau bahkan itu yang berbayarnya, kalau yang gratisnya ya itu kamu ngasih review di Tokped atau Shopee. Gitu. Gitu. Paham teman-teman, paid media, on media, earn media, kalau keluar di UTS jangan ketukar ya. Ini ya. Paid kamu membayar, own itu ya namanya own ya, punya kamu sendiri gitu. Earn media kamu dapat dari pihak ketiga lah gitu ya, review dan segala macamnya. Kamu nonton misalnya YouTuber-YouTuber HP gitu ya, teknologi misalnya kayak Kocun, terus banyak ya, David gitu ya. Biasanya kalau kita mau nonton-nonton eh, Samsung yang baru keluar, iPhone yang baru keluar, nah itu nontonnya kayak orang-orang tertentu gitu. Nah, itu kan kamu dapat ulasan dari mereka gitu ya. Itu earn media gitu, teman-teman. Paham ini? Paham, Pak. Paham ya. Nah, ini tadi sama ya, customer journey itu adalah perjalanan kamu dalam proses digital marketing gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca aja teman-teman, awareness itu gimana, kayak segala sesuatu viral, segala sesuatu direkomendasikan. Kamu aware dulu gitu. Sampai nanti kamu advokasi gitu ya. Kamu puas dan kamu review, kamu ceritakanlah pengalaman, eh, kamu puas atau tidak puas terhadap suatu barang di media sosial gitu. Ini nanti bisa dibaca ya teman-teman ya, gitu. Nah, tadi sosial media marketing sebenarnya udah sempat dibahas teman-teman. Nah, paling ini ya, nih, mungkin ada yang mau, coba saya kasih waktu nih baca nih ya, 3 poin ini. Kira-kira ada yang bingung nggak? Ini dari jurnal sih teman-teman. Coba dibaca dulu ya. Terlihat kan ya ininya, slide-nya ya. Coba dibaca dulu tuh. Gimana teman-teman, cukup dipahami nggak 3 poin ini? Jadi kayak pengertian, terus apa sih dampak atau manfaat gitu ya dari kamu menggunakan pemasaran menggunakan media sosial gitu. Karena apa-apa sekarang kita itu TikTok, IG, kayak segala apapun informasi kamu bukanya di sana gitu. Cukup dipahami mungkin poin ini, 3 ini? Atau ada yang kata-kata atau kalimat yang bingung atau istilah yang bingung? Gak apa-apa, ngomong aja teman-teman, coba disampaikan. Nanti saya coba jelasin gitu. Intinya, sebenarnya media sosial itu tuh wadah buat kamu berkomunikasi nggak, teman-teman? Mengkomunikasikan, menyampaikan informasi produk atau jasa kamu. Benar nggak? Tempat Betul. yang Betul. gimana? Betul ya, mengumum Betul, Mbak. ya.
kamu announce, kamu promosikan ke orang-orang yang sekiranya bakal beli nih produk kamu atau bahkan mereka sudah jadi pelanggan kamu gitu. Nah, jadi eh, ini nih tools ya, alat yang bisa kamu pakai gitu ya. Gimana kamu secara rutin, secara konsisten gitu ya. Terus menerus kamu tiap minggu tuh bikin konten terus gitu ya. Kamu komunikasikan terus konten-konten mengenai produk-produk kamu gitu. Makanya sosial media marketing itu lagi hype gitu teman-teman, untuk dipakai gitu ya. Makanya di sini nih dari Nguyen et al. 2021 pun bilang gitu ya. Akademisi atau orang-orang yang ahli di bidang marketing pun sepakat katanya. Kalau pemasaran media sosial itu tuh impactnya gede juga nih, signifikan gitu ya, terhadap menyebarkan informasi melalui sosmed yang interaktif gitu ya. Kita kalau mau beli barang sebenarnya teman-teman kita tuh harus tahu dulu kan ya informasinya pasti ya. Itu tuh produk apa sih, harganya berapa, kegunaannya apa gitu. Nah, informasi-informasi itu yang kita dapatkan dari sosmed tadi, teman-teman. Karena kan kita nggak tiap hari juga keluar rumah gitu ya. Nggak tiap hari juga nonton TV atau yang konvensional banget gitu. Nah, pakai sosmed ini ya membantu ya. Informasi-informasi tadi yang saya bilang, benar nggak sih sosmed itu sebenarnya alat buat kita berkomunikasi gitu sama orang lain. Benar gitu kan teman-teman. Yaitu, kita harus tahu dulu ada ternyata produk A, produk B, produk C. Yaitu karena kita nontonin konten-konten di TikTok sebenarnya ya. Konten-konten di IG gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, sosial media marketing. Nah, di sini algoritma cara kerja ya. Kayak tadi saya ngetik Kanopi Bandung gitu ya, langsung muncul segala macam. Explore saya juga tiba-tiba ganti. Sponsornya tiba-tiba Kanopi semua gitu ya. Nah, makanya ini algoritma Instagram itu memprioritaskan konten berdasarkan hubungan pengguna, minat gitu ya. Nah, saya kan tadi lagi minat banget nih pengen nyari Kanopi ya, tiba-tiba ya berubah gitu algoritmanya gitu teman-teman. Kalau di TikTok ya FYP itu ya, di TikTok FYP kamu lagi tiba-tiba seneng velocity gitu ya, di konten-konten yang kamu tonton velocity ya semuanya nanti FYP kamu velocity gitu. Tapi mungkin ada orang yang tidak terlalu seneng gitu ya, karena kan di sini pasti nggak semuanya suka velocity gitu ya. Mungkin kamu lebih seneng food vlogger yang makanan-makanan, ya yang muncul ya makanan-makanan gitu. Makanya apa yang kamu tonton, apa yang kamu like gitu ya, terus kamu komen di postingan-postingan yang kayak apa ya, itu yang akan mempengaruhi hal-hal yang bakal muncul ke depannya ya di FYP kamu gitu. Saya yakin pasti FYP-nya Saipul sama Sarah itu pasti beda gitu ya. Kecuali ada yang FYP jutaan ya, jutaan lagi viral banget. Nah, itu biasanya di semua FYP ada gitu. Tapi kalau kamu scroll 3 sampai 5 konten, tiap orang pasti beda-beda gitu yang munculnya. Ya itu tadi, misalnya Sarah itu lagi seneng banget nonton apa ya, kayak ya mungkin masak gitu ya, kayak kemarin lagi Lebaran gitu. Atau mungkin Arif sukanya ya nonton-nonton film-film, potongan-potongan film sering ya ada di TikTok ya. Pernah nggak teman-teman nonton di TikTok gitu? Walaupun itu nggak boleh sebenarnya. Nah, tapi itu ya FYP orang tuh pasti beda-beda gitu, teman-teman. Ada yang bahkan nih lebih parahnya film yang lagi tayang di bioskop gitu. Udah ada bocorannya di TikTok dan itu tuh full version gitu, teman-teman. Dari awal sampai akhir itu tuh ada gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh gitu ya, melanggar hak cipta dan segala macam gitu ya. Kayak orang produsernya udah susah payah gitu membuat film, budgetnya sampai mungkin miliaran, tapi kita dengan eh, dengan perilaku yang tidak baik itu nontonnya di TikTok gitu, tanpa tanpa mengeluarkan uang ke bioskop gitu ya. Nah, itu teman-teman. YouTube juga pasti ya, algoritma kamu pasti beda-beda banget. Ada yang nontonnya itu teknologi HP, ada yang nontonnya bola, ada yang nontonnya komedi-komedi gitu ya, beda-beda. Ada yang nontonnya lagu. Saya juga aneh gitu ya, ada teman saya dengerin lagu itu bukan di Spotify, teman-teman.
Tapi di YouTube gitu saya juga ya makanya tiap orang pasti beda-beda gitu. Makanya algoritma YouTube pun memberikan video berdasarkan riwayat tontonan. Kamu selama 1 minggu atau 3 hari terakhir nonton apa sih di YouTube? Nah, nanti ke depannya konten-konten yang mirip atau yang terkait yang akan muncul di YouTube kamu gitu. Ini algoritma ini cukup relate ya di kehidupan sehari-hari ya. Semuanya pasti nontonin IG, TikTok sama YouTube kan. Nggak ada kan ya yang tidak kenal 3 aplikasi ini gitu. Makanya ya itu sebenarnya personalisasi teman-teman. Eh, Saipul sukanya apa, Nurul sukanya apa, Nikola sukanya apa, Rifki sukanya apa, ya itu beda-beda gitu. Nggak bisa disamakan. Makanya di bisnis digital ini nih membantu banget gimana cara kamu melayani ya setiap orang yang memang kesenangannya itu beda-beda gitu. Gitu teman-teman. Banyak ya pakai sentimen, kita udah bahas nih di berbagai pertemuan gitu ya. Nah, ini influencer marketing sama UGC. Kita langsung ke influencer marketing aja, teman-teman. Ini tinggal 4 slide ya. Tinggal 4 slide. Semoga sebelum jam 11 beres ya, teman-teman ya. Nah, di sini influencer marketing. Sebelum adanya IG gitu ya. Kak, dulu sebenarnya sistem endorse apa namanya selebriti itu udah ada dari dulu ya teman-teman ya, tapi ya berbasis tradisional kayak kamu aktor, model, atlet untuk meningkatkan nilai dan popularitas merek gitu. Nah, tapi kini katanya sekarang pemilik merek pun atau pemilik perusahaan itu lebih memilih influencer media sosial sebagai endorser. Ini setuju nggak teman-teman? Lebih banyak sekarang tuh endorse di media sosial ya. Kamu ngebayar orang biar dia mempromosikan produk kamu. Karena mereka membangun popularitas melalui branding personal di platform digital. Kayak TikTokers pasti mereka udah punya branding yang bagus ya. Makanya perusahaan-perusahaan besar mau membayar mereka gitu. Mahal-mahal buat nge-review produk gitu ya. Ini setuju ya sama pernyataan Kamis et al. 2017. Ini dari jurnal teman-teman, bukan dari Wira ya. Saya mengutip dari berbagai jurnal yang saya baca gitu. Jadi sekarang orang-orang itu lebih senang gitu ngebayar apa namanya apa namanya TikTokers atau artis atau selebgram gitu ya. Karena mereka tuh udah populer. Orang-orang tuh banyak yang kenal gitu ya. Banyak yang tahu gitu. Dan branding mereka juga bagus. Jadi ya ya harapannya ada impact lah ya kalau misalnya Fuji nih misalnya Fuji eh, ngendorse makanan itu katanya dampaknya besar gitu. Apalagi coba kamu buka tuh TikToknya Fuji yang nonton satu TikTok itu satu video ya itu bisa sampai jutaan teman-teman kayak padahal mungkin video yang singkat itu 10 detik tapi ya ya itu, makanya itu popularitas teman-teman. Yang dilihat itu itunya. Dia tuh populer dan diyakini bisa memberikan dampak yang besar gitu ya terhadap iklan yang kamu mau gitu. Nah, ini menurut Tobon dan Garcia Madariaga 2021 bilang gitu ya. Konsep influencer media sosial sejatinya merupakan pendekatan modern dari strategi klasik yang menggunakan pemimpin opini sebagai alat pemasaran. Ya tadi kan katanya dulu aktor, model, atlet ya. Nah, kalau sekarang tuh lebih luas lagi, ada yang namanya TikToker, selebgram gitu ya. Dulu kan nggak ada ya TikToker, selebgram gitu ya. Nah, tapi TikToker sama selebgram itu juga bukan artis juga gitu. Tapi ya mereka juga memiliki dampak yang besar gitu ya kalau mereka mempromosikan suatu barang gitu. Pemimpin opini di sini ngerti kan teman-teman ya? Kayak kalau dia itu berpendapat kita tuh percaya aja gitu. Ngerasa ya teman-teman gitu ya. Kalau dia ngendorse sebuah produk apalagi skincare nih oh kayaknya bagus deh kalau dia pakai gitu ya. Nah kita jadi pengen nyoba kayak gitu-gitu. Atau ya makanan gitu ya, kayaknya enak deh dia makannya kayak ngiler banget. Oh kayaknya aku beli deh CO gitu. Kayak gitu. Influencer marketing itu ya
Terus semoga nanti ada teman-teman yang skripsinya membahas tentang celebrity endorsement atau influencer marketing terhadap minat beli atau keputusan pembelian itu banyak banget di pemasaran gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, saat ini menjadi influencer media sosial telah menjadi pilihan karir. Percaya nggak teman-teman? Orang bahkan nggak mau lagi jadi PNS, orang nggak mau lagi jadi dokter gitu ya. Bahkan dokter pun jadi influencer sekarang. Makanya itu tuh jadi karir gitu. Ini setuju ya teman-teman ya? Influencer media sosial itu tuh udah menjadi karir. Satu pekerjaan yang memang itu tuh diakui itu tuh sebagai sebuah pekerjaan gitu. Di mana banyak anak muda meraih keuntungan besar yang bahkan melebihi pekerjaan lainnya. Ini setuju ya menurut Mark Wright et al. 2020? Setuju teman-teman pernyataan ini? Setuju, Pak. Setuju ya. Terus popularitas mereka membuat publik semakin mempercayai katanya rekomendasi dan opini mereka dalam keputusan konsumsi. Mungkin ada nggak yang mau cerita? Kamu terinfluence sama salah satu influencer terus kamu beneran beli gitu. Ada nggak yang mau cerita dikit aja? Awalnya kamu nggak ngerasa butuh nih sama produk itu. Tiba-tiba karena kamu istilahnya nontonin terus, jadinya kamu beli gitu. Pernah nggak teman-teman? Ada yang mau Pernah Pak, gimana tuh? Aji gimana ininya? eh Pengalamannya? lihat waktu itu ngeliat influencer David Gadgetin Pak tentang elektronik kayak gitu, Oke, khususnya HP lah. David ya. Terus Ya, apa produk apa tuh kalau boleh tahu? produk produk HP Pak kurang lebih. Oh, Lihat reviewnya di situ kayak bagus atau enggaknya gitu kan, pertimbangkan ya. Akhirnya beli ya. oke, biasanya kalau David gadgetin itu mulai dari dia unboxing udah di videoin ya. Nah, kadang saya juga eh, tiba-tiba tertarik tuh dari video unboxingnya loh. Belum dinyalain padahal. Belum tahu misalnya plus minusnya. Kayak kita ngelihat desainnya dan segala macam. Cara omongan-omongannya itu loh. Yang mempengaruhi kita gitu. Pilihan-pilihan kata-katanya sih sebenarnya teman-teman yang membuat kita tuh tertarik gitu. Kayak itu tuh bagus banget gitu. Gitu ya. Makasih ya Aji ya ininya ceritanya. Mungkin yang lain ada. Kalau tadi dari David Gadgetin teknologi ya, HP gitu. Mungkin ada kosmetik mungkin. Mungkin yang ciwi-ciwi nih tiba-tiba pakai Scarlett gitu, tiba-tiba pakai apa lagi saya juga nggak begitu paham gitu ya. Selain Scarlett gitu. Ada nggak yang mungkin tiba-tiba switch gitu pindah ke Scarlett atau ke apa gara-gara influencer marketing gitu? Ada nggak teman-teman? Mungkin yang perempuan nih, kalau mau cerita nggak apa-apa. Atau nggak harus skincare juga sih, produk apapun lah, yang intinya pengalaman kamu gitu. Ada? Ada Pak. Boleh gimana? Meva mungkin cerita dikit aja. Satu produk aja sih yang kamu benar-benar terpengaruh gitu. Waktu itu beli body lotion Pak. Body lotion. Nonton ini ya. eh Dari TikTok gitu Pak. dan Banyak reviewnya. oke. Mungkin ya ada juga sih ya. eh Sering ya. Makasih ya Meva ya. Body lotion dan ya berkaitan dengan care apa body care gitu ya yang tentang kulit-kulit gitu. Banyak sebenarnya ya TikTokers gitu. Ya itu makanya tadi di poin kedua itu tuh mereka tuh saling beropini ya, saling mungkin videonya 3 menit tapi udah padat dan jelas gitu. Segala informasi itu di dalam 3 menit tuh udah ada gitu. Harganya, keranjang kuningnya, kegunaannya buat apa, ada yang buat kulit kering lah, ada yang buat kulit berminyak, ada yang berjerawat, ada yang biasa, banyak gitu. Semuanya disampaikan gitu ya. Jadi kata, oh nggak bingung-bingung lagi nih, nggak perlu ada effort buat nyari lagi. Mana yang buat kulit kering, mana yang buat kulit berjerawat gitu. Nah terus ini berbagai studi pun menunjukkan bahwa endorsement dari influencer meningkatkan efektivitas iklan. Jadi kamu ngiklan itu nggak murah ya. Jadi ya benar-benar ada dampaknya.
setelah kamu ngiklan ke influencer A, benar-benar penjualannya meningkat gitu. Kelihatan gitu ya, ada dampaknya. Jangan kamu iklan atau ngendorse orang, tapi penjualannya segitu-segitu aja gitu ya. Jadi itu nggak ada dampak lah gitu ya, nggak begitu efektif. Nah, terus ini karena kemampuan komunikasi dan jangkauannya, banyak merek memilih bekerja sama dengan influencer. Baik pemberian produk gratis maupun dia dibayar gitu ya, pembayaran promosi gitu. Mungkin sering nggak teman-teman pernah, apalagi contohnya makanan ya, dia bilang gini, aku nggak di endorse sama sekali. Nah itu ini ya, teknik marketing sebenarnya teman-teman. Jangan percaya 100% ya. Ini makanya pemberian produk gratis itu. Jadi kan istilahnya kamu apa ya, nggak bayar gitu ya. Atau kamu dikirimin satu kardus gitu. Tapi ujung-ujungnya pasti kamu dibayar juga sih karena mereview produk mereka gitu ya. Makanya kerjasamanya dengan influencer. Sering tuh, aku nggak di endorse sama sekali. Ini murni Hanes review kayak gitu-gitu sering ya, banyak ya teman-teman ya. Pada ngomong kayak begitu. Tapi ya sebenarnya ya itu dibayar sih teman-teman. Ya namanya juga marketing ya. Istilahnya itu dia real beli pakai duit sendiri, tapi sebenarnya itu bayar gitu. Atau ada juga yang tadi pemberian produk gratis itu ya dikirimin satu truk, dikirimin satu apa namanya kardus gitu. Itu sebenarnya marketing juga gitu. Oke, dua slide terakhir. Pernah dengar UGC teman-teman, User Generated Content? Itu adalah kamu nih bikin konten tapi pakai hashtag-hashtag yang sekiranya beda dari yang lain, jadi hashtag terbaru gitu ya, hashtag original kamu gitu ya teman-teman ya. Kayak Indomie, Indomie seleraku itu kan punya Indomie doang ya yang bisa ngeklaim Indomie seleraku gitu. Nah ini contohnya Starbucks, ada Red Cup Contest gitu. Nah itu kan punya mereka doang gitu ya. Nah user generated content tuh itu teman-teman. Nah, ini karakteristik UGC ya, autentik dan organik, dibuat tanpa paksaan, sehingga terasa lebih jujur gitu ya. Terus meningkatkan kredibilitas karena konsumen lebih mempercayai pengalaman pengguna lain daripada pesan dari brand gitu. Ini sering ya, kamu lebih percaya omongan orang lain gitu, yang udah pernah pakai, yang udah pernah makan, yang udah pernah minum gitu ya. Berpotensi viral. Ini percaya ya teman-teman ya. UGC itu seringkali kamu forward ke banyak orang, kamu repost. Kayak di IG fitur-fitur repost itu sebenarnya ya menyebarkan ulang ya. Sehingga dia berpotensi viral gitu. Contohnya apa nih? Testimoni gitu ya. Kamu nge-repost, nge-review produk dan video unboxing di TikTok gitu. Nah, ini nanti studi kasus kampanye viral itu banyak ya, teman-teman ya. Kamu bisa buka mana contoh-contoh viral marketing yang tiba-tiba viral se-Indonesia tahu gitu. Nah, ini bisa kamu lihat. Sama ini hanya sedikit data aja. Ini slide terakhir ya. Ini janji nih saya slide terakhir. Data betapa berpotensinya media sosial saat ini gitu ya. Nah, APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Gen Z itu ya mengakses aplikasi media sosial Instagram katanya. Paling ini ya yang paling banyak 51,9 gitu. Terus durasi penggunaan media sosial. Laporan dari IDN Research Institute katanya ya mengungkapkan bahwa sebagian besar Gen Z menghabiskan 1 sampai 6 jam per hari menggunakan media sosial. Teman-teman segini nggak? 6 jam nggak? Atau lebih? Bisa 8, 12? Atau minimal 6 jam, teman-teman. Setuju nggak mungkin sama hasil data ini? Siapa tahu teman-teman yang disurvei waktu itu ya. Kita nih, saya juga Gen Z ya, lahirnya tahun 2000 gitu. Menghabiskan waktu 1 sampai 6 jam per hari untuk membuka sosmed. Ada yang relate mungkin? Relate ya? Ya, Pak.
Oke, nah ini pengguna internet. Pada awal 2024, pengguna internet di Indonesia mencapai 221,5 juta jiwa. Dengan Gen Z yang usia 12 sampai 27 menjadi kelompok usia yang paling banyak menggunakan internet atau terhubung ke internet gitu ya. 34,4% total pengguna. Nah, makanya ini data-data doang ya teman-teman ya yang mengungkapkan oh ternyata seberpotensi ini nih. Makanya banyak skripsi-skripsi teman-teman objeknya itu adalah pengguna media sosial dari generasi Z. Karena memang lihat nih datanya itu sangat luar biasa gitu ya. Kita anak-anak Gen Z itu benar-benar nggak bisa dijauhin lah atau mustahil kita bisa hidup tanpa internet atau sosmed gitu. Makanya banyak eh, minat beli pada generasi Z gitu. Minat beli pada keputusan pembelian generasi Z. Memang fokusnya tuh di Gen Z-nya gitu. Jadi generasi Y, generasi baby boomer itu tuh nggak diteliti lagi gitu, teman-teman. Oke, paling itu ya, teman-teman ya, materinya. Semoga ada hal yang bisa teman-teman dapetin ya, ilmu baru atau sharing-sharing yang tadi saya ceritakan. Bisa ada yang teringat lah gitu ya, dipahami di pemikiran atau ingatan teman-teman masing-masing gitu. Nah, sama ini teman-teman, RTM 1 saya mau menjelaskan dulu ya, menjelaskan ulang. Oke, sedikit ya. Semoga jam 11 kita selesai karena ini pedoman kecil aja. Udah terlihat teman-teman RTM 1-nya? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke, jadi ini dari Bu Eka Septiarini ya. Jadi seluruh dosen yang mengajar bisnis digital itu tugasnya sama gitu ya. Nah, teman-teman, eh yang perlu kalian teman-teman pahami adalah di sini ya, metode pengerjaan tugas. Kamu mempelajari pembelajaran sesuai sumber belajar yang direkomendasikan. Itu yang kita kuliah ya. Teman-teman ya, mencari, mendiskusikan, merumuskan dengan rekan-rekan satu kelompok konten apa yang pengen kalian launching, konten apa yang pengen kalian post gitu. Makanya tiap kelompok pasti beda-beda nanti. Biasanya sering nggak nonton atau ngeliat konten coming soon? Karena kan teman-teman statusnya di sini bisnisnya baru mulai berdiri ya, baru mau jalan gitu ya. Nah, entah kalian bikin dulu teaser coming soon atau kalian langsung sounding produknya mau apa itu tuh bebas teman-teman. Saya membebaskan, nggak harus kalian harus coming soon semua, kalian harus sounding produk semua. Itu terserah gitu ya. Makanya konten kreatif, jadi sesuai kreativitas setiap kelompok. Caption, saya yakin lah teman-teman pintar banget bikin caption. Hashtag itu yang tanda pagar teman-teman ya saya tahu semuanya pasti tahu hashtag gitu ya. Pilih yang relevan ya teman-teman ya. Yang apa namanya sekiranya itu relate sama produk kamu gitu. Tapi kadang ada juga trik ya. Teman-teman mungkin sering lihat ada mungkin dia lagi nge-review makanan tapi hashtagnya hashtag-hashtag yang sedang viral. Tiba-tiba hashtagnya politik, tiba-tiba hashtagnya penangkapan A, penangkapan B. Itu tuh sebenarnya salah satu trik aja biar dia juga FYP gitu. Tapi yang saya sarankan adalah sesuaikan dengan produk ya. Misalnya pet shop ya, berarti hashtagnya pet shop Cimahi kayak gitu-gitu. Sesuaikan nanti ya teman-teman ya. Oke, nah itu membuat konten kreatif terus kamu posting ya teman-teman ya. Harus kamu posting di TikTok dan di IG gitu. Jadi ya intinya adalah si analyticsnya. Makanya tahapan pertama kamu harus bikin dulu IG dan TikTok akun bisnis ya. Terus settingannya kamu ganti ke bisnis biar analyticsnya terlihat gitu. Berapa orang yang nge-view, berapa orang yang nge-share, berapa orang yang nge-like kayak gitu. Berapa orang yang follow kamu itu kelihatan gitu. Nah, di sini kamu ini ya bentuk
dan format luaran. Kamu membuat kreatif konten dan copywriting terkait produk atau jasa yang pengen kamu jual sesuai yang udah disepakati ya, yang udah tugas-tugas yang teman-teman kerjakan. Jangan ganti-ganti lagi gitu. Nah, di sini teman-teman setiap anggota kelompok diskusi lah ya, kamu tuh sebenarnya pengen posting tentang apa, Kaminsun kah atau apa gitu ya. Nah, di sini ada yang nomor 2 ini melakukan diskusi tadi ya, konten apa yang mau diproduksi berdasarkan hasil analisa. Terus setiap anggota kelompok membagi tugas ya. Jadi kamu mungkin 4 sampai 5 orang harus ada job desk masing-masing. Nah, itu juga nanti akan saya nilai. Mungkin siapa yang bertugas membuat akun TikTok, siapa yang membuat IG, siapa yang membuat konten satu, konten 2, konten 3, siapa yang bikin caption satu, caption 2, caption 3 itu tuh harus jelas. Siapa yang memposting itu juga tugas ya teman-teman ya. Walaupun kamu dilihatnya sepele ya, posting konten gitu. Sebenarnya itu tugas gitu. Karena kamu memposting konten itu juga dilihat nanti waktunya. Kira-kira kapan nih yang berpotensi buat FYP gitu. Itu nanti bisa teman-teman cari ya. Nah, luarannya apa nih teman-teman? Feeds maksimal 5 atau short video maksimal 1 menit. Jadi luarannya kamu di TikTok itu kalau mau feeds itu maksimal 5, ya minimal 3 ya biar estetik ya teman-teman ya. Atau kamu mau memilihnya itu short video gitu, maksimal 1 menit. Karena video juga teman-teman terlalu lama orang juga bosen ya. Jadi ya 1 menit aja, dikreasikan aja. Kamu ngeditnya diatur-atur aja gitu. Jadi kamu memilih ya. Jadi intinya di TikTok sama di IG harus ada. Mungkin kamu di TikTok karena sifatnya video, kamu milihnya video 1 menit. Kalau yang di IG kamu milihnya konten 3 berjejer gitu. Ya itu terserah gitu. Tapi jangan kebanyakan ya, makanya maksimal 5, minimal 3 gitu kalau di IG. Gitu. Atau kamu mau di dua-duanya IG sama TikTok mau Reels 1 menit ya mangga gitu dipersilahkan. Pokoknya luarannya sesuai ini ya teman-teman ya. Bisa fits atau mau di TikTok kamu bikin 5 video kalau kamu lagi effort nih. Emang niat nih pengen jualan gitu ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya ini diperhatikan ini ya. Kalau video maksimal 1 menit, kalau feeds maksimal 5 minimal 3 gitu. Cukup dipahami nggak teman-teman? Buat RTM 1 ini berkelompok ya. IG TikTok udah harus dibikin, logonya ada, terus diganti settingannya ke akun bisnis biar analytics-nya terlihat. Terus kamu bikin konten gitu. Job desk dulu deh, tiap orang kerjaannya apa gitu. Jadi nanti saya bisa, ini bener nggak Maifa yang bikin konten A? Bener nggak Saipul yang bikin Reels? Bener nggak Siti Naifah yang posting gitu. Nah nanti saya konfirmasi-konfirmasi itu. Itu. Jadi tiap orang bikin dulu tugasnya apa gitu ya. Cukup dipahami nggak? Semenarik mungkin ya teman-teman ya kreativitasnya dimainkan di mata kuliah ini. Gitu. Cukup dipahami? Paham, Pak. Untuk pengumpulan tugasnya itu ngelampirin link atau gimana, Pak? Sebentar ya. Kemarin itu bentar ada bentar-bentar saya di ini satu lagi ya. Itu tadi kriteria penilaian ya, teman-teman ya. Hmm. Nah, di sini. Nah, ini saya sambil mengingat kembali ya, tugas ini udah kan ya waktu awal kita ketemu di kelas nih, yang tiap orang nyari dulu ide, baru nanti dipilih udah kan ya, teman-teman ya. Nah, makanya diskusikan ide bisnis yang paling ini kamu pilih, terus pilih B2B B2C, apa digital value proposition dan apa analisis SWOT-nya. Ini udah kan ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kita memang berjalan sesuai aturan ya.
Terus ini yang kuesioner, ingat teman-teman, teman-teman pernah nyebar kuesioner terus melakukan Google Trend, ingat ya? Nah, itu juga sudah dilakukan. Oke. Nah, ini sekarang RTM 1 gitu ya. Mahasiswa diminta memahami kembali file RTM 1 dan rubrik penilaian gitu ya, yang udah saya sampaikan di kelas. Nah, setiap kelompok menyesuaikan strategi mereka dengan tahapan marketing funnel. Nah, awareness, pokoknya kamu jawab ya pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nih, nanti saya kirim deh ini ke Google Classroom ya. Jadi teman-teman baca perintah tugasnya apa gitu. Nah, intinya di akhir pertemuan 7 sebelum UTS sudah harus dikumpulkan, teman-teman. Kita tuh UTS tanggal berapa sih? 23 ya? Jadwal UTS sudah di-share belum sama Bu Tini? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah. Eh, saya lupa bentar, saya lihat dulu ya, Bu Tini ya. Kapan sih bisnis digital itu UTS-nya? Bisnis digital itu tanggal 23 ya. Nah, berarti kumpulkan tanggal 22. Tanggal 22 ya, teman-teman maksimal. Dan yang ngumpulin hanya ketua kelompok. Jadi kamu membuat ini ya, menjawab 5 pertanyaan ini, kelihatan yang saya biruin. Terus kamu bikin laporannya sama tadi ini ya, link ininya, link IG sama link apa namanya TikTok kamu masukin gitu. Sama sih hasil analytics teman-teman. Cukup dipahami nggak? Makanya IG-nya itu harus udah ini ya, harus udah bisnis, si TikToknya juga. Bentar, ini mana sih zoomnya? Nah, bentar ya. Jadi ini deh gampangnya teman-teman. Sekarang kan tanggal 10 nih. Biar nanti teman-teman nggak begitu ini ya. Sekarang kan tanggal 10. Nah, jadi teman-teman fokus aja dulu bikin konten gitu ya. Bikin konten di TikTok sama di IG. Sama jangan lupa udah dinyalakan si ininya. Akunnya itu udah bisnis. Nah, kamu pantau aja terus sampai tanggal 20-an lah ya. Kamu coba share-share, kamu storykan. Biasanya kan orang-orang visit tuh ya, pada mengunjungi ya. Nah, kamu sampai tanggal 22, terus nanti kamu capture hasil analyticsnya. Berapa orang yang followersnya meningkat, berapa orang yang mengunjungi profil kamu, itu tuh terlihat gitu. Nah, itu dari sisi analytics ya. Sama teman-teman mengerjakan eh ini tadi si yang tugas mana tadi? Nah ini. Nih, cukup jelas nggak teman-teman tugasnya? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas mungkin? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Jadi deadline kamu submit di Google Classroom itu tanggal 22. Nanti akan saya bikin ya di Classroom ya. Gimana? Cukup panjang nggak waktunya? Jadi sebelum UTS tuh udah kelar lah RTM 1 gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Atau masih kurang jelas? Cukup dipahami berarti ya. Mungkin Pak, ya, Malika gimana? berarti kalau misalnya tahapan marketing funnelnya itu loyalty, berarti kita cuma ngisinya yang loyalty itu aja. Gimana? Yang kan itu setiap kelompok menyesuaikan strategi pemasaran yang dipilih.
Heeh. Berarti kalau misalnya loyalty, berarti loyalty aja yang diisi gitu. eh ini tuh lebih ke bukan tahapan marketing funnelnya lima-limanya kamu ceritakan kira-kira mau seperti apa. Yang dipilih itu tuh target pasarnya Malika. Kamu mungkin jualannya apa nih si bisnisnya? Kalau boleh. Eh jasa online kendaraan ngantri makanan transportasi gitu, Pak. Oh, nganterin makanan kan. Nah, berarti kan target pasar kamu orang-orang yang mau membeli makanan secara delivery online gitu-gitu kan. Nah, itu target pasar kamu berarti itu beda sama yang pet shop, beda sama yang lain gitu. Jadi langkah-langkahnya tetap kamu ceritakan sampai dari awareness sampai ke loyalty. Cara-caranya seperti apa gitu. Tapi udah langsung fokus ya ke eh, bisnis kamu, orang-orang yang mau delivery online food gitu. Jadi bukan kamu memilih loyalty aja atau kamu memilih awareness aja gitu, bukan kayak gitu ya. Tapi sudah maksudnya berdasarkan target pasar tuh ya berdasarkan bisnisnya kamu gitu. Strategi pemasarannya pasti beda-beda kan, kayak misalnya kalau perusahaan kamu itu eh, mungkin kamu bikin alur gitu ya atau oh kalau 10 pendaftar pengguna pertama dapat diskon berapa persen. Nah, itu kan beda sama kalau aplikasi orang lain gitu. Menyesuaikan strategi pemasaran tuh lebih ke situ. Personalnya, bisnisnya Malika dan teman-teman itu kayak mau kayak apa gitu rencananya gitu. Ini hanya rencana ya. Yang akan saya lihat adalah rencana-rencana ini sama konten yang udah kamu posting gitu. Cukup jelas nggak Malika? Halo? Cukup jelas Malika? Jelas, Pak. Oke, jadi dari awareness kamu ceritakan ya, consideration, conversion, sama loyalty. Jadi bukan memilih ya Malika ya, hanya loyalty aja gitu. Gitu. Dan disesuaikan sama konteks bisnis yang teman-teman mau jalankan gitu ya. Maksudnya target pasar tuh itu. Jadi ini diketik dalam bentuk laporan ya teman-teman ya. Times New Roman, font 12, space-nya 1,15, maksimal 5 halaman. Jadi jangan banyak-banyak. Jangan bikin 30 lembar, 20 lembar nggak boleh. Ya 5 lembar aja lah maksimalnya gitu. Sertakan nama dan NIM anggota kelompok, sertakan dokumentasi hasil foto offline atau online. Mungkin teman-teman lagi kerekom secara offline kerja kelompok ya, lagi ketemu di kafe mungkin. Nah, itu ya foto aja pap gitu. Pap berlima gitu. Pak, ini bukti kami kerja kelompok. Atau kalau kalian Zoom atau kayak Google Meet ya screenshot gitu. Intinya ada buktinya. Kalian foto di kafe atau di kelas atau di mana, Pak, ini bukti kami kerja kelompok offline. Pak, ini bukti kami online. Lampirin aja gitu. Gitu ya. Mungkin dipahami kalau yang tugas ininya, yang laporan, Saipul aman, Pul. Nanti kalau ada yang teman-teman kurang paham bisa tanya ke Saipul. Kalau Saipul udah oke nih informasinya. Karena Saipul ketua kelas kan ya. Aman, Pul. Intinya Aman ini Pak. dibikin dalam Word ya, sesuaikan sama bisnis kamu. Tadi misalnya delivery, ada yang pet shop dan segala macam itu beda-beda pasti ya. Rencana tiap kelompok mau ngapain-ngapainnya. Promo nih, mungkin Malika kelompoknya pengen promo buy one get one gitu. Kalau mungkin pet shop gratis promo pengantaran makanan kucing ke rumah. Nah, kan beda-beda ya promo yang pengen kamu tawarkan gitu. Gitu. Kalau yang konten tadi paham teman-teman? Luarannya milih ya. Intinya di TikTok sama di IG harus diisi. Kalau fit maksimal 5 minimal 3. Kalau mau video dua-duanya ya maksimal 1 menit dua-duanya. Gitu. Semangat ya teman-teman ya. Maksimal tanggal 22 April dikumpulkannya. Gitu. Jadi nggak sebentar ya. Ya 12 hari lah cukup lah.
gitu. Paling nanti kamu hasil analyticsnya screenshot aja di tanggal-tanggal 20 ke atau tanggal 21 gitu. Semangat ya teman-teman ya, karena memang ini tugasnya digital ya, jadi memang harus bikin konten gitu ya. Dan itu saya bebaskan, kalian mau seperti apa gitu. Oke, minggu depan kita pertemuan 7 teman-teman. Saya akan lanjutkan sedikit materi ya tentang content creation dan copywriting gitu. Tapi itu di pertemuan 7 sambil jalan aja ya. Barangkali mungkin nanti minggu depan teman-teman ada yang mau bertanya lagi terkait RTM 1 bisa ya di kelas ya. Insya Allah offline gitu. Kalau tidak ada halangan ya gitu. Cukup teman-teman, 10.40 materi udah saya sampaikan, 2 pertemuan, terus RTM 1 sudah saya sampaikan, sama yang makalah tadi gitu. Cukup teman-teman? Cukup, Pak. Oke, paling on cam dulu dong, saya mau ini screenshot. Nah, saya kadang buktinya itu teman-teman kayak seolah-olah lagi menjelaskan slide ya. Tadi sebenarnya saya menjelaskan slide tapi lupa nge-screenshot gitu. Nah, mungkin teman-teman boleh on cam. Nah, seolah-olah saya lagi ngejelasin ini deh. Nah, ini. Oke. Bentar, bentar. Nah, oke ya. Bentar, bentar. 1, 2, 3. Satu lagi on cam ya. 1, 2, 3. Oke, makasih ya teman-teman ya. Makasih atas kehadirannya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oh ya, saya lupa. Midal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Harusnya tadi di awal teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kemarin puasanya lancar gitu ya. Amal ibadahnya diterima. Ibadah puasanya gitu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, makasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.